Siapa yang nggak bisa nyolokin USB dengan benar? Emang ada ya? Halo semua, Jun di mana? Yang saya maksud tadi bukan tentang salah colok. Soalnya kalau cuma masalah nyolokin, anak TK aja tahu gimana cara nyolokin USB kan? Nah, yang saya bilang ini adalah tentang apakah kamu sudah bisa menggunakan port USB dengan benar sesuai fungsinya. Karena emang ada cara yang salah dan ada cara yang benar. Dan ini bukan soal kepala USB-nya ngadep ke atas atau ke bawah. Alasannya jauh lebih teknikal. Jadi ada dua hal yang perlu kamu perhatiin soal colok-menyolok USB. Yang pertama adalah tentang transfer speed, dan yang kedua adalah tentang power delivery. Buat yang belum pernah ngecek warna port USB, kamu coba deh sekarang cek di laptop kamu, di motherboard kamu, di PC itu, cek apakah port USB-nya warnanya sama semua atau ada yang beda. Karena sebenarnya untuk pewarnaan port USB ini ada standarnya. Cuma nggak semua pabrikan mengikuti standar yang berlaku ini. Beberapa pabrikan ada yang dengan sengaja ngasih portnya tuh pakai warnanya sama semua untuk alasan estetis. Padahal transfer speednya beda semua. Contoh, ada laptop yang kasih warna portnya itu hitam semua. Ada yang ngasih warnanya hijau semua. Padahal mungkin fungsinya beda-beda. Nah, ini kamu perlu tahu karena perbedaan warna tadi berhubungan langsung dengan transfer speed yang disediakan dan juga power delivery-nya. Jadi jangan sampai nih kamu salah colok. Salah colok dalam arti ada port yang high speed, malah kamu colokin mouse di situ. Kemudian tersisa port yang low speed, justru kamu colokin hard disk eksternal di sana. Kebalik, akhirnya hard disk eksternalnya nggak bisa dipakai dengan maksimal. Nah, di video ini saya akan bahas tentang pewarnaan standar ya, yang umum dipakai di banyak motherboard dan juga laptop. Untuk laptop atau motherboard yang port USB-nya sama semua warnanya, kamu wajib cek di buku manualnya, apakah port yang satu ini high speed, apakah yang kedua high speed juga atau enggak. Itu kamu perlu tahu. Ada port USB yang warnanya hitam atau kadang-kadang ada juga yang putih. Nah, ini menunjukkan bahwa port USB ini adalah yang transfer speednya paling rendah. Jadi dia sekitar 480 megabit per second. Ini kalau kamu pakai ngopi data betulan, itu yang muncul adalah kurang lebih sekitar 60 megabyte per second. Jangan bingung antara bit sama byte. Yang muncul di layar saat kamu ngopi data itu adalah byte. Nah, walaupun port USB warna hitam atau putih ini udah kuno, udah keluaran zaman dulu, tapi sampai sekarang banyak pabrikan motherboard yang masih ngasih port USB yang speednya rendah ini. Fungsinya bukan dipakai untuk transfer data, tapi untuk nyolokin peripheral kayak keyboard, mouse, headset, mic, dan segala macam. Jadi jangan salah, jangan sampai kamu nyolokin high speed USB flash drive atau hard disk eksternal yang kencang di port yang warnanya hitam atau putih, karena speednya akan lambat, hanya maksimum 60 megabyte per second. Jadi kalau kamu lihat motherboard ada yang warnanya hitam atau putih, hanya cocok untuk dipakai nyolokin mouse, keyboard, atau peripheral lainnya. Nah, kemudian ada lagi yang warnanya biru. Nah, ini komputer-komputer yang udah agak jadul pun udah banyak yang punya warna biru ini. Tapi biru sendiri ada dua jenis. Ada yang biru muda, ada yang biru tua. Kalau yang biru tua itu adalah untuk USB super speed yang punya transfer rate mencapai 5 gigabit per second. Itu sekitar 625 megabyte per second. Sedangkan yang biru muda itu super speed plus, ini bisa mencapai 10 gigabit per second atau sekitar 1250 megabyte per second. Nah, kalau kamu ada port yang kayak gini, kalau bisa jangan dipakai untuk peripheral. Jadi mouse, keyboard, terus headset, mic, dan segala macam jangan dicolokin ke port yang biru. Cari port hitam. Kalau port hitamnya udah habis, baru colokin ke yang biru, nggak apa-apa. Dan device yang cocok untuk dipasang di port yang biru ini adalah hard disk eksternal, tapi yang udah USB 3, yang warna colokannya biru juga. Atau flash disk eksternal yang warna colokannya biru juga. Yang jelas kalau colokannya warna biru, ya udah kamu colokin aja ke USB yang warna biru karena dia bisa full speed. Nah, untuk yang portnya warna biru muda yang punya transfer rate 1250 megabyte per second, yang 10 gigabit per second tadi, sebenarnya hanya cocok kalau kamu udah pakai SSD NVMe eksternal. Dan itu pun dengan syarat bahwa yang di internalnya juga udah pakai SSD NVMe.
itu baru kamu bisa manfaatin port warna biru muda dengan maksimal. Kemudian ada lagi port warna merah. Nah, ini juga ada dua jenis. Ada port warna merah yang speednya hanya 10 gigabit per second, sama seperti port biru muda tadi. Tapi ada juga port warna merah yang speednya mencapai 20 gigabit per second. Cuma sayangnya, yang bisa memanfaatkan port warna merah ini sangat jarang sekali. Karena berapa banyak sih kamu yang udah punya NVMe eksternal gitu kan? Secara, kalaupun kamu punya, rata-rata NVMe eksternal itu enclosure-nya itu hanya mencapai sekitar 10 gigabit per second. Kalau kamu sampai punya atau kamu pengen beli enclosure NVMe yang 20 gigabit per second, ini harganya mahal banget. Untuk enclosure-nya doang aja itu bisa sekitar 1,5 jutaan. Belum harga NVMe-nya sendiri. Jadi hanya untuk dapat NVMe eksternal dengan high speed 20 gigabit per second, kamu bisa keluar duit mungkin sekitar 2,5 juta atau 3 juta. Masih dari seputaran warna merah, ada juga pabrikan yang menggunakan warna merah bukan untuk menunjukkan transfer speed, tapi untuk menunjukkan bahwa power delivery dari port merah itu adalah yang cukup tinggi. Dan bukan cuma warna merah, lebih tepatnya ada warna kuning, orange, dan merah untuk menunjukkan bahwa port tersebut adalah untuk fast charging atau juga untuk sleep charging. Sleep charging ini maksudnya kamu bisa ngecas walaupun PC-nya dalam kondisi off. Sedangkan untuk transfer rate-nya sendiri, yang warna kuning itu biasanya dia setara dengan super speed atau sekitar 5 gigabit per second. Sedangkan untuk warna orange, dia bisa setara dengan super speed atau bisa juga dia nggak bisa transfer sama sekali. Cuma port charging doang. Jadi emang ini sedikit membingungkan karena walaupun ada standarnya, tapi ternyata standar per warna ini bisa punya fungsi yang berbeda-beda dan tidak diatur apakah kamu harus pakai yang ini atau pakai yang itu. Dan untuk lebih pastinya, ya mau nggak mau kamu harus baca manual booknya. Karena ada nih salah satu motherboard yang saya punya, dia punya fitur sleep charging, tapi semua port di sana warnanya biru. Nggak ada yang warnanya kuning, merah, atau orange. Gimana dong? Saya taunya mana yang sleep charging, mana yang enggak. Ya harus baca manual booknya. Kemudian ada lagi warna yang jarang banget kita lihat, warna ungu sama warna hijau. Tapi dua-duanya ini bukan untuk transfer data. Karena warna ungu ini adalah untuk Huawei Supercharge dan warna hijau untuk Qualcomm Quick Charge. Tapi sekali lagi, nggak semua pabrikan menggunakan standar warna ini. Ada banyak yang pakai warna sendiri semau mereka. Jadi sekali lagi, baca lagi manual booknya. Nah, terus gimana kalau warna portnya itu sama semua dan kita nggak punya akses ke manual booknya, dan somehow kamu nggak bisa mengakses Google untuk buka manual book online? Gampang. Di setiap USB port biasanya ada logonya. Nah, kamu lihat nih logonya yang mana yang ditaruh di sebelah USB port kamu. Selain untuk transfer data, udah umum sekarang kita pakai USB port untuk ngecas. Ada yang ngecas HP, ada yang ngecas tablet, bahkan ada yang ngecas laptop. Jadi laptop yang pakai USB-C itu ada beberapa yang bisa dicas langsung lewat port USB di motherboard. Tapi banyak yang nggak paham. Artinya ada yang ngomong nih, gue kalau ngecas tablet di laptop atau di mana namanya di motherboard itu kok nggak penuh-penuh ya. Tapi kalau dipakai buat ngecas HP bisa langsung penuh. Nah ini kamu perlu tahu karena nggak semua port di laptop atau di motherboard kamu punya power delivery yang sama. Tiap port USB mempunyai tegangan yang standar 5 volt. Yang berbeda adalah ampernya. Dan setiap warna port USB itu bisa menandakan berapa ampere yang bisa dia supply. Menurut standar USB specification, bener banget, ternyata USB ini punya standar yang bukan cuma warna. Ternyata power delivery-nya pun ada standarnya. Power delivery USB dinyatakan dengan sebutan units of load, di mana satu unit untuk USB 2.0 itu adalah 100 mA. Sedangkan untuk USB 3, satu unitnya adalah 150 mA. Nah, untuk USB 2.0 tadi, dia bisa mensuplai maksimal 5 unit atau sekitar 500 mA atau setengah ampere. Sedangkan USB 3 bisa mensuplai hingga 6 unit of load atau sekitar 900 mA. 0,9 ampere ya. Nah, untuk ngecas HP ya tergantung HP-nya, itu setengah ampere sampai 0,9 ampere adalah angka yang wajar. Jadi kalau kamu colokin di USB 2 atau USB 3, ya HP-nya akan ngecas. Tapi kalau kamu pakai untuk ngecas tablet
atau handphone dengan kapasitas baterai yang gede, dia butuh ampere yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu colokin di ampere yang cuma setengah dan 0,9, bisa jadi ngecasnya lama atau bisa jadi nggak ngecas sama sekali. Tapi untungnya sekarang udah banyak pabrikan PC yang membuat port USB di luar standar. Jadi bukan cuma warnanya yang mereka bikin sendiri, ternyata power delivery pun mereka juga bisa bikin sendiri melebihi standar yang ditentukan. Dan ini yang membuat kamu bisa ngecas tablet atau ngecas laptop lewat motherboard di PC kamu. Tapi sekali lagi, cek dulu di manual booknya. Lagi-lagi manual book, karena di sana yang mengatakan lengkap apakah bisa dipakai untuk fast charging atau charging dengan ampere gede atau nggak bisa sama sekali. Terus gimana dengan penggunaan USB hub? Apakah bisa kita pakai USB hub sembarang yang kita mau yang murah dan kita berharap bisa mendapatkan performance yang sama, atau bisa dipakai buat ngecas dengan kecepatan cas yang sama, atau malah mungkin bisa jadi kamu pasang USB hub kok nggak kedetek sama sekali? Ada banyak hal yang harus kamu tahu tentang USB hub. Yang pertama adalah tentang transfer speed-nya. Lihat speknya. Di setiap USB hub itu ada kata-katanya berapa maksimum transfer speed yang bisa dia kasih. Jadi kalau dia bilang 5 gigabit per second dan kamu colokin ke port USB yang 10 atau 20, ya tetap nggak bisa. Jalannya akan tetap di 5 gigabit per second. Dan ini juga perlu kamu perhatikan kalau kamu sama-sama masang 5 gigabit ke port yang 5 gigabit dan harusnya kan bisa full speed nih. Tapi waktu transfer kok ternyata berkurang. Kamu cek lagi. Apakah kamu transfernya cuma ke satu hard disk eksternal atau ke satu flash disk atau transfer ke 2 flash disk, karena semakin terbagi, speednya juga akan semakin berkurang. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan nyolokin USB. Cek lagi warnanya, cek lagi spek yang tertulis di manual book. Kemudian kalau kamu pakai untuk ngecas, jangan sembarangan ngecas. Cek lagi, apakah dia punya fitur fast charging atau enggak. Kalau misalkan enggak, berarti kamu tahu bahwa dia hanya bisa mensuplai berapa ampere. Jadi jangan sampai kamu kasih beban berlebih di sana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain.